Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Fadila Rahmadani akan membawakan materi pada hari ini untuk pelajaran pemrograman terstruktur. Nah, di sini materi kita adalah perulangan. Tentu saja kita berfokus pada perulangan dalam bahasa C++. Nah, dapat dilihat di sini, apa sih itu sebenarnya perulangan dalam C++? Perulangan dalam C++ adalah bagaimana cara kita untuk menjalankan satu atau beberapa baris kode yang sama secara berulang-ulang selama syaratnya itu masih berlaku dan masih terpenuhi. Jadi daripada menulis kode secara berulang-ulang dengan baris yang sama, kita bisa menggunakan perulangan untuk menghemat waktu dan juga untuk membuat program lebih sederhana dan lebih efisien. Nah, berikutnya ada macam-macam perulangan dalam C++. Beberapa perulangan yang sangat lazim kita ketahui itu ada for, ada perulangan while, ada perulangan do while, dan ada perulangan nested atau bersarang. Nah, masuk saja kita pada penjelasan yang lebih dalam. Pertama adalah perulangan for. Nah, perulangan for ini adalah jenis perulangan yang kita gunakan kalau kita sudah tahu berapa kali kita akan mengulangi blok kode tersebut. Jadi, semisal kita ingin mengulangi kode tersebut sebanyak 5 kali, jadi kita bagus menggunakan perulangan for. Langsung saja kita masuk pada contohnya. Nah, di sini ada blok kode di mana integer main yang di dalamnya ada perulangan for. Di sini penjelasannya, integer i sama dengan 1. Jadi, kita menginisialisasikan nilai integer i ini sama dengan 1. Kemudian, i kecil dari sama dengan 5. Ini menunjukkan bahwa kita akan melakukan pengulangan sebanyak 5 kali. Dan i++ ini adalah berupa bagaimana syarat kita untuk mengulangi. Jadi setiap perulangan itu ditambah 1. Setiap selesai mengulang, i bertambah 1. Nah, kita coba saja langsung pada codingan langsungnya. Nah, di sini dilihat bahwa sama seperti tadi kodenya. Langsung saja kita running. Di sini menampilkan angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5. Ini terjadi karena dalam integer ini dia melakukan inisiasi awal, di mana i sama dengan 1. Kemudian 1 kecil dari sama dengan 5. Jadi jika dia masih kecil dari atau sama dengan 5, maka dia akan melakukan perulangan ini. Kemudian i increment. Jika masih memenuhi syarat, dia akan mengeluarkan cout angka. Kemudian dia memanggil kata angka, kemudian dia memanggil angka i pada saat itu, kemudian inline. Jika dimulai tadi dari angka 1, dia mengulangi lagi perulangan ke atas hingga for integer, karena i++ di sini sudah bertambah 1, maka integer di depan di sini menjadi 2. Jadi integer sama dengan 2, i kecil 2 kecil dari sama dengan 5. Kemudian i increment lagi. Jadi di sini angka yang dipanggil sudah menjadi 2. Kemudian angka yang ditampilkan adalah di sini 2. Begitu terus hingga dia melakukan perulangan menjadi 5. Jika di sini i di sini sudah menjadi i 5 kecil dari sama dengan 5. Kemudian i increment. Berarti i di sini sudah bernilai 6. Jadi terakhir kali di sini adalah angka 5. Dia mengeluarkan i sebanyak 5 kali. Setelah i di sini 6, maka dia sudah tidak memenuhi syarat ini. I 5, 6. 6 di sini i sama dengan 6. Kecil dari sama dengan 5. Jadi karena sudah tidak memenuhi, dia sudah tidak menjalankan kode ini. Jadi jika dijalankan, maka hasilnya akan seperti ini. Di mana dia akan memprint angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5. Baik, kita lanjut pada perulangan berikutnya. Perulangan berikutnya adalah perulangan while. Perulangan while di C++ ini digunakan untuk mengulang kode selama kondisi tertentu masih benar. Dalam kondisi salah dari awal,
Kalau kondisinya salah dari awal ini, maka kode di dalam while tidak akan dijalankan sama sekali. Dia hampir mirip dengan for sebelumnya, di mana ini juga bagus digunakan ketika kita sudah mengetahui seberapa banyak perulangan yang akan kita gunakan. Langsung saja kita masuk pada contohnya, di mana while di sini menginisialisasikan integer i sama dengan 1. Kemudian while ketika i kecil dari sama dengan 5, dia akan mengeluarkan i. Kemudian increment ini untuk mengubah nilainya untuk melakukan perulangan. Kemudian return 0 untuk mengembalikan nilai. Jadi ketika dia memenuhi syarat, dia akan melakukan perintah yang dijalankan, yaitu cout mengeluarkan nilainya. Kemudian mengulangi perulangan sebanyak sebanyak while i kecil dari sama dengan 5. Jadi ketika dia kecil dari sama dengan 5, itu akan dilakukan perulangan sebanyak itu. Kita langsung saja pada contohnya. Seperti ini contohnya. Jadi ketika kita menggantinya di sini menjadi 6, maka dia akan melakukan perulangan sebanyak 6 kali. Nah, kemudian jika saya menghapus sama dengan di sini, kecil dari 5, kecil dari 6, dia akan melakukan perulangan hanya sebanyak 5 kali saja. Nah, hanya 1, 2, 3, dan 4, dan 5. Nah, kemudian kita akan mengenal juga perulangan do while. Nah, do while ini hampir mirip dengan while, tapi ini adalah perulangan yang pasti menjalankan setidaknya sekali. Lalu setelah itu mulai mengulang selama kondisinya masih benar. Jadi di mana do ini kita menjalankan dulu perulangan 1 kali. Lalu dia menyeleksi apakah syarat untuk perulangan ini dia masuk dalam syarat ini atau tidak. Jika syaratnya memenuhi, maka dia akan melakukan perulangan. Sedangkan jika dia tidak mencapai syaratnya, dia tidak akan melakukan pengulangan. Di sini adalah contohnya. Program langsung mencetak nilai i pada saat pertama kali. Jadi di sini do count, dia akan cout 1 di sini karena 1 telah diinisiasikan di awal. Kemudian increment ini untuk menambah 1 setiap kali perulangan. Kalau iya, ulangi lagi mencetak hingga while di sini dia mencapai batasnya untuk memenuhi syarat. Seperti halnya tadi, jika dia masih memenuhi syarat, dia akan melakukan perulangan. Tetapi jika dia sudah tidak memenuhi syarat, dia akan berhenti. Langsung saja pada contohnya, do while. Nah, ini dia akan menjalankan minimal 1 kali perulangan, 1 kali kodenya. Jika dia memenuhi, maka dia akan melakukan perulangan untuk memenuhi while di sini i kecil dari sama dengan 5. Selama dia masih memenuhi, maka dia akan terus melakukan pengulangan. Namun jika tidak memenuhi, maka dia akan menghentikan perulangannya. Jika dilihat di sini, sama saja hasilnya, angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Jika saya ubah di sini menjadi misalnya kecil dari sama dengan 7, maka dia akan mengulangi perulangan ini sebanyak 7 kali. Nah, maka dia akan melakukan perulangan ini sebanyak 7 kali. Intinya dia berbeda dengan while itu ketika while dia akan mengecek kondisinya terlebih dahulu apakah dia memenuhi syarat untuk melakukan perulangan ini atau tidak. Sedangkan do while dia minimal melaksanakan dulu 1 kali kode tersebut untuk dicek apakah dia cocok untuk dilakukan perulangan atau tidak. Jika dia cocok untuk dilakukan perulangan, maka dia akan mengulang, jika tidak dia akan memberhentikan kodenya. Kemudian perulangan bersarang atau nested. Perulangan bersarang ini adalah perulangan yang di dalam perulangan, artinya satu perulangan loop berjalan di dalam perulangan lain. Langsung saja kita masuk pada codingannya biar lebih dimengerti. Di sini kita lihat bahwa ada integer main di dalamnya for, kemudian di dalamnya ada for lagi. Jadi perulangan ini dilakukan jika perulangan di dalamnya telah dijalankan.
di mana perulangan di luar diinisiasikan dengan I, mengatur berapa baris. Di sini kita mengaturnya menjadi 2 baris, kecil dari sama dengan 2. Kemudian perulangan dalam yang perulangan J ini mengatur berapa kali dalam satu baris ini akan berulang. Kemudian cout di sini kita akan mencetak tanda bintang dan tanda spasi. N-line ini kita gunakan supaya barisnya berpindah setelah satu baris selesai. Langsung saja kita masuk pada codingannya. Nah, di sini dapat dilihat di sini itu di sini saya barisnya ada 5. Jadi dia melakukan 5 kali perulangan pada I. Kemudian dia melakukan perulangan sebanyak J ini mengikuti nilai di atasnya. Jadi ini for yang di atas itu berlaku sebagai baris. Baris 1, 2, 3, 4, dan 5. Sedangkan for dalam sini yang J ini diinisialisasikan sebagai baris kolom, banyak kolom yang ada di dalam sini. Jadi dia mengulang sesuai dengan perulangan yang diminta pada for itu sendiri. Baik, seperti itu.